Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Arman Bulele, guru matematika SMP Negeri 61 Atap Lunoyo, Kabupaten Nia Selatan, sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 3 Lelematua, Kabupaten Nia Selatan dengan materi ajar persamaan kuadrat menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat. Masih semangat? Masih, Pak. Sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu ya, boleh ya? Boleh, Pak. Tepuk semangat. Nah baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta satu orang saya bisa diri kita dalam doa. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah baik, ketua kelas mana? Oke, ketua kelas, bagaimana kehadiran kita pada pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Ada semua ya, nggak ada yang sakit ya. Nah di pagi hari ini kita bersyukur sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan. Pada hari ini tidak ada satupun di antara kita semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah baik, sebelum kita mulaikan pembelajaran kita, Bapak mau tanya tentang materi dan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Untuk umum persamaan Persamaan kuadrat. Apa materi kita minggu lalu? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah di sini bisa dilihat di atas di papan tulis. Di sini ada Bapak Bu yang pertanyaan beberapa soal. Di antara 20 orang yang hadir hari ini, Bapak mau satu orang. Siapa bisa menuliskan bentuk umum persamaan kuadrat? Saya bisa. Oke, Putri. Oke, terima kasih Putri. Aplaus untuk Putri. Persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, jadi ini mau tidak mau harus terus dan harus teringat di dalam hati kita tentang materi persamaan kuadrat. Berikut soal berikut, dari bentuk umum persamaan kuadrat di atas, tentukan koefisien, variabel dan konstanta. Siapa bisa menentukan koefisien, variabel dan konstanta dari bentuk umum persamaan kuadrat di atas? Siapa bisa? Siapa? Oke, tapi oke, plus untuk kamu. Nah, jadi dari bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka kita peroleh a itu disebut sebagai koefisien dari x kuadrat, b itu disebut sebagai koefisien dari x, c itu disebut sebagai bilangan konstan, x kuadrat disebut sebagai apa? Variabel dari a. Kemudian x itu disebut sebagai Variabel dari B. Nah, ini sekilas tentang materi kita pada minggu yang lalu.
Kemudian Bapak punya satu pertanyaan lagi. Kemarin kita terakhir itu bagaimana kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di sini langkah-langkah menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna, siapa bisa? Enggak ada. Ayo silakan. Bawa ke atas dulu. Oke. Oke, baik, kelas untuk Pemda. Nah, jadi kemarin terakhir kita mengenai bagaimana kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan akar-akar penyelesaian kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama, kita pindahkan nilai ruang standar ke ruas kanan tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, kita jumlahkan kedua ruas dengan B per A kuadrat dan kemudian kita selesaikan. Nah, jadi ini beberapa langkah dalam menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sebelumnya Bapak punya sebuah video, ini video motivasi. Nah, jadi sudah ada videonya? Sudah. Dari 3 video tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Video tentang apakah ini? Tentang kerjasama. Tentang kerjasama. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar dengan menggunakan modal pembelajaran PBL. Maka dituntut bagaimana kita bekerja sama di dalam kelompok. Nah, jadi perlu buat semuanya. Kalau dalam suatu tim perlu ada yang namanya kerjasama yang baik antar anggota tim akan mengeluarkan hasil yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita juga bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan teman-teman di dalam kelas, bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu, boleh, itu tidak salah. Nah, sehingga apa yang menjadi kekurangan kita boleh diisi oleh teman-teman yang lain. Nah, jadi Bapak berharap pada hari ini silakan bangun kerjasama yang baik di dalam tim, di dalam kelompok belajar, di dalam kelasmu, di lingkungan kamu berada, di lingkungan sekolah di mana kamu berada. Namanya kerjasama itu sangatlah penting. Nah, jadi saya rasa ulas-ulas tentang video kita pada pagi hari ini, kita kembali ke kegiatan kita. Yang berikutnya adalah tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, jadi ada beberapa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengaitkan masalah sehari-hari dalam bentuk persamaan kuadrat.
Kemudian yang kedua, peserta ini dapat menilai penyelesaian masalah yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Nah, jadi kita belajar hari ini ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan kita belajar hari ini menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, diharapkan kita mampu mengaitkan permasalahan sehari-hari kita dalam bentuk persamaan kuadrat. Yang kedua, kita diharapkan juga setelah kita mempunyai pemahaman yang baik, maka kita mampu memberikan penilaian, mampu menilai penyelesaian masalah yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Nah, dalam hal ini misalnya teman memberikan jawaban, maka kita bisa memberikan tanggapan, kita bisa memberikan masukan-masukan. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita perlu membuat kesepakatan di dalam kelas. Oke, dalam kesepakatan kelas kita yang pertama apa? Apa? Fokus. Berikut apa? Tidak boleh keluar masuk. Terus apa lagi? Tertib. Ada lagi? Nah, jadi yang pertama kesepakatan kita dalam pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama tadi fokus. Jadi saya harap kita berharap kita semua fokus. Kemudian yang kedua, tidak keluar masuk ke kelas. Jadi apa berharap nanti selama kegiatan pembelajaran berlangsung tidak ada yang keluar masuk, tidak ada yang tipis-tipisan dan sebagainya. Dan yang terakhir kita harus tertib. Meskipun nanti belajar dalam kelompok kitanya, tapi kita berharap kita tertib di dalam kelompok masing-masing. Pada hari ini kegiatan pembelajaran kita akan belajar secara berkelompok. Jadi nanti Bapak akan bagikan kelompoknya, masing akan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti Bapak sebutkan 1, 2, 3, 4. Maka yang angka 1 bergabung dengan yang angka 1, yang angka 2 bergabung dengan yang angka 2 dan seterusnya. Boleh ya? Oke, sekarang kita akan membagi kelompok. Bapak itu mulai dari depan sebelah sini. Nah, jadi kamu ingat nomor kamu nomor berapa? Nomor 1, 2, 3 atau 4 kan itu? Atau 5 kan itu? 4 ya kemarin ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayo. Sudah berada dalam kelompoknya. Nah, baik. Setelah kita membentuk kelompok seperti ini, maka aku berharap semua mampu bekerjasama dengan baik di dalam kelompok. Nah, di sini nanti Bapak akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nanti silakan dikerjakan dalam kelompok, didiskusikan bersama dengan teman-teman kelompok. Nah, jadi kita mulai membagi LKPD-nya mulai dari kelompok 1. Satunya 1, 2 mana? Nah, baik, untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dalam LKPD-nya, kita punya buku paket semua. Boleh dibuka buku paketnya. Nah, jadi silakan buka materi tentang persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC dalam buku paket kita. Silakan diperhatikan dan silakan diselesaikan. Silakan dikerjakan. Dalam mengerjakan ini jangan lupa ya, ditulis nama anggota-anggota kelompoknya terlebih dahulu. Baik, silakan dikerjakan. Ada didiskusikan.
Kalau ada yang kurang dipahami dari persoalan, dari permasalahan yang ada dalam LKPD, silakan ditanya. Boleh ya? Oke. Belum. Ini kelompok 1. Belum. Alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Setelah kita nanti presentasinya. Baik, kalau sebelum kita ice breaking, Putri bisa ingin kita ice breaking? Oke, ayo silakan Putri. Ayo Putri semua. Ayo Arjun. Nah, yang semangat dong kita ice breaking. Kamu udah lulus semua, ya toh? Ya, Pak. Ayo Marianus. Oke. Jadi teman-teman kita melakukan speaking pada hari ini dan kita semua semangat. Jadi tentunya kita udah tahu speaking buka tutup. Jadi kita melakukan dengan bersama. Buka tutup, 1, 2, 3. Buka tutup, tangan ditekan. Buka tutup, tangan dipindah. Digoyang-goyang, sambil tertawa. Digoyang-goyang, sambil tertawa. Buka tutup, tangan ditekuk. Buka tutup,
bahan untuk kita presentasikan di depan. Apa berharap nanti kelompok yang presentasi di depan nanti, kelompok yang tinggal silakan memberikan masukan, silakan memberikan saran, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat membangun. Nah, jadi kita sudah bekerja di dalam kelompoknya. Nah, sekarang Bapak berikan kesempatan setiap kelompok menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kita mulai dari kelompok mana? Kelompok satu dulu. Kita sepakat ya? Oke, dari kelompok satu dulu presentasikan hasil diskusi bersama teman-teman kelompok. Silakan semuanya ke depan. Silakan. Oke, silakan kelompok satu. Oke, baik teman-teman, sekarang kami akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kami harap teman-teman semua jika ada yang mengikuti ataupun masukan boleh diberi. Oke. Baik, jika ada tambahan ataupun suatu saran dari teman-teman semua yang belum diikuti. Nah, bagaimana dengan kelompok 2, 3, dan 4? Bagaimana pekerjaan kelompok 1? Bagaimana, bisa diterima? Bisa Bisa diterima ya? Bisa Nah, jadi yang pertama bagaimana kita menentukan nilai luasnya. Di dalam permasalahan, di dalam LKPD itu ada luas, kemudian berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Ini adalah kita mencari nilai X yang memenuhi. Kenapa? Karena panjang diketahui X tambah 7, lebarnya X tambah 2. Nah, jadi saya rasa pekerjaan kelompok 1 ini sudah lebih dari cukup. Aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang yang presentasi kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Baik teman-teman, pada hari ini kami mau mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 2. Dan jika ada kesalahan maupun saran dari teman-teman semua nanti dipersilakan. Jadi demikian hasil presentasi kami. Jadi jika ada kesalahan maupun saran dari teman-teman semua dipersilakan. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Setelah semuanya kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaan dalam kelompoknya masing-masing, maka Bapak mau sampaikan buat kita pada hari ini bahwasanya materi kita pada hari ini itu adalah persamaan kuadrat, di mana kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, di mana bentuk umum rumus ABC-nya yaitu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, jadi inilah yang menjadi bentuk umum daripada persamaan kuadrat, di mana di dalam bentuk persamaan kuadrat bagaimana kita mengambil nilai A, B, dan C di dalam bentuk umum persamaan kuadrat kita bawakan ke dalam rumus A, B, C. Nah, jadi sama dengan soal-soal yang dikerjakan tadi yang terdapat dalam halaman LKPD, bahwasanya bagaimana kita menganalisis setiap soal itu. Nah, misalnya dia soal cerita yang mengetahui panjangnya. Nah, bagaimana kita convert ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang tadi, bahwasanya bagaimana kita sebuah soal cerita dapat kita ubah ke dalam bentuk soal matematika yang dalam hal ini dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi sekarang silakan nanti LKPD-nya dikumpulkan di depan. Masing-masing LKPD dari setiap kelompok silakan dikumpulkan.
Nah, baik, setelah kita mengerjakan tadi persoalan yang terdapat dalam LKPD, maka sekarang Bapak akan memberikan soal individu, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ini tidak berkelompok lagi, tapi dikerjakan sendiri. Dikerjakan di dalam selembar kertas, nanti kita kumpulkan kembali. Ayo, silakan dikerjakan. Jadi soalnya nggak jauh beda dengan soal yang terdapat dalam LKPD yang tadi. Jadi silakan ditulis namanya, tulis di dalam, dikerjakan dalam selembar kertas, nanti Bapak kumpulkan kembali. Kalau sudah siap, silakan kertas jawabannya dikumpulkan di depan. Soalnya dengan menggunakan rumus ABC, maka coba silakan masing-masing membuat rangkuman, membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti Bapak minta satu orang untuk menyampaikan hasil rangkumannya di depan kelas. Jadi silakan dibuat kesimpulan tentang materi kita hari ini masing-masing. Silakan. Baik, yang menjadi rangkuman dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama tentu kita sudah mengetahui bentuk umum dari persamaan kuadrat, yang dimana ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang kedua yaitu bentuk umum rumus ABC, yang dimana x12 sama dengan minus b plus minus akar dari b kuadrat dikurang 4ac per 2a, di mana nilai AB dan C dari bentuk persamaan kuadrat kita substitusikan dalam rumus ABC. Maka peminta satu orang perwakilan mewakili semuanya menyampaikan refleksi daripada pembelajaran kita pada hari ini. Justina bisa? Bisa, Pak. Oke, baik, silakan ke depan. Baik, saya akan menyampaikan tentang refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi menurut saya itu bagaimana pembelajaran kita hari ini, itu pembelajaran yang Bapak berikan kepada kami sangat menyenangkan. Kedua, bagaimana dengan materi kita hari ini, apakah dapat dimengerti? Materi pembelajaran kita pada hari ini dapat saya mengerti, namun ada beberapa yang masih kurang saya pahami. Nomor 3, bagaimana perasaan dengan pembelajaran kita hari ini? Itu menurut perasaan saya dengan cara belajar kita hari ini senang karena dapat bekerja sama dengan teman-teman kelompok. Jadi sekian refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih Justina dari pembelajaran kita hari ini. Jadi macam-macam. Ini hanya menurut Justina sendiri, ya toh? Yang lain pasti akan berbeda jawabannya. Nah baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau berikan tugas untuk dikerjakan nanti di rumah. Silakan buka buku paketnya dulu. Buka buku paket halaman 112. Silakan nanti dikerjakan soal nomor 1 dan 3. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Nanti kita akan bekerja pada pertemuan berikutnya. Oke, bisa ya? Bisa. Nanti dikerjakan di rumah, minggu depan nanti kita akan kerjakan bersama-sama. Kalau aku sampaikan bahwa materi pembelajaran kita pada minggu depan kita akan melanjutkan materi ini, mana kita akan berdasarkan refleksi apa yang masih belum yang kurang dipahami, kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Baik mulai dari cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan terakhir hari ini mengenai rumus ABC. Maka segala nanti kekurangan dulu coba kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Atas perhatian seluruh anak-anak saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Yahoo! Yahoo!